Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini. Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, di mana di bulan ini Allah mencurahkan rahmat-Nya, Allah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya dan melipat gandakan pahala. Namun, tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan mulia ini. Betapa banyak orang yang di tahun lalu masih berada di antara kita, sholat bersama kita, tapi hari ini ia sudah tiada. Betapa banyak orang yang tahun lalu masih bercengkrama dan bersenda gurau dengan kita, tapi saat ini ia sudah berada di liang lahat sendirian. Dan akan tiba masanya ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia dan nama kita disebut di situ. Kita akan dimandikan, kita akan dikafani, kita akan disolatkan, lalu dikuburkan. Setelah itu kita ditinggalkan sendirian, bahkan oleh keluarga kita sendiri. Dan saat itu yang ada bersama kita hanyalah amal perbuatan kita. Kita semua adalah musafir yang sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, beliau berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia bagaikan orang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Seorang musafir, dia akan fokus pada tujuannya. Seorang musafir, dia tidak terlena pada apa yang ada di sekelilingnya. Seorang musafir, dia akan berusaha mengumpulkan bekal agar ia bisa sampai pada tujuan akhirnya. Maka sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika membawakan hadis tadi, beliau mengajarkan kepada kita sebuah prinsip yang bisa kita jadikan pegangan dalam keseharian kita. Apa kata beliau? Ketika kita masuk waktu sore, jangan tunggu pagi. Dan ketika kita masuk waktu pagi, jangan tunggu sore. Maka ketika kita diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan tahun ini, jangan tunggu Ramadan tahun depan. Karena kita tidak pernah tahu apakah usia kita akan sampai pada tahun depan. Dan ketika kita diberi kesempatan oleh Allah hidup sampai hari ini, maka pergunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Di bulan suci Ramadan ini, hal yang terpenting adalah memaksimalkan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Pentingkan yang wajib, tinggalkan yang haram. Di setiap waktu kita, pentingkan yang wajib. Sholat 5 waktu kita, mari kita jaga. Jadikan itu sebagai prioritas utama kita. Lakukan tepat waktu, jangan telat. Bagi bapak-bapak yang sholat di masjid, jangan masbuk. Pasang target, di bulan suci Ramadan ini, sholat fardu saya tidak akan telat satu kali pun. Dan ini harus kita perjuangkan, harus kita ikhtiarkan. Ini terkait urusan waktu. Kemudian terkait urusan fokus. Mari kita latihan untuk fokus dalam sholat kita. Kita berusaha merenungi
apa yang kita baca dan apa yang kita dengar dari imam sholat. Nikmati sholat kita. Ini terkait yang wajib. Kemudian meninggalkan yang haram, yaitu meninggalkan dosa dan maksiat. Di zaman kita ini, dosa dan maksiat yang paling mudah dilakukan yaitu dosa dan maksiat via HP. HP adalah pencuri waktu yang luar biasa. Alangkah meruginya jika di bulan Ramadan kita terlena, kita asik scroll sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan menonton tayangan yang seharusnya tidak kita tonton. Di saat orang lain sibuk fokus untuk beribadah, mengejar ampunan Allah, membaca Al-Quran dengan khusyuk. Jangan sampai kita terlena dan menjadi orang-orang yang merugi. Kita tahu Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka mari kita perbanyak tilawah Quran, kita perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW mengatakan, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala. Dan satu pahala ini dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah, begitu baiknya Allah pada kita, sehingga Ia bukakan pintu amal dan kebaikan yang begitu luas bagi kita umat muslim. Anggaplah ini adalah Ramadan terakhir kita, karena kita tidak pernah tahu apakah akan berjumpa kembali dengan Ramadan tahun depan atau tidak. Bahkan esok hari pun kita tidak tahu apakah kita masih hidup atau tidak. Mari kita bulatkan tekad untuk memperbaiki diri di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah membantu kita melakukan kebaikan sebanyak mungkin di bulan yang mulia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya pribadi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.